Kami dari kelompok 12 pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini, program studi bimbingan dan konseling yang terdiri dari saya sendiri, Vincentia Rikatita, dan teman-teman saya, Diandra Ria Natasha dan Vera Widiawati. Pada video ini, kami akan membahas mengenai pengertian bimbingan dan konseling untuk anak usia dini dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Langsung saja kita bahas mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian bimbingan dan konseling untuk anak usia dini yang akan dibahas oleh saya sendiri. Selamat menyaksikan. Sebelum saya jelaskan mengenai pengertian bimbingan dan konseling untuk anak usia dini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan diartikan sebagai suatu bantuan. Namun, tidak semua bimbingan merupakan bantuan. Oleh karena itu, berikut ini saya sebutkan pengertian bimbingan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sunario, bimbingan merupakan proses membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, Nata Wijaya mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga dia dapat mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling untuk anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau konselor terhadap anak usia dini dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Diandra dan Vera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra Ria Natasha Arisanur. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Prinsip yang pertama adalah bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengembangan kemampuan yang dimiliki anak untuk mengembangkan totalitas kepribadiannya sebagai makhluk pribadi, sosial, dan makhluk Tuhan. Bimbingan ini diberikan kepada semua anak, bukan hanya kepada anak yang memiliki masalah. Bagi anak yang dianggap tidak memiliki masalah, bimbingan ini bersifat pencegahan dan pengembangan. Sementara bagi anak yang memiliki masalah, bimbingan ini lebih bersifat perbaikan. Prinsip yang kedua adalah bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan adalah salah satu kegiatan pendidikan di samping dari pengajaran dan latihan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran. Ketika guru melaksanakan kegiatan pengajaran dan latihan, ketika itu juga guru dapat melaksanakan proses bimbingan dengan menggunakan metode pembelajaran yang sering kali dipergunakan dalam mengajar. Prinsip yang ketiga adalah bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Dengan kata lain, bimbingan yang dilakukan oleh guru harus dilatar belakangi pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya. Prinsip yang keempat adalah kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan. Perkembangan anak meliputi kemampuan fisiomotorik, kecerdasan atau kognitif, sosial, dan emosional. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, bukan hanya pada satu aspek perkembangan saja.
Hal ini karena terhambatnya perkembangan salah satu aspek yang ada pada diri anak dapat menghambat perkembangan aspek lainnya. Prinsip yang kelima adalah bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak dalam bimbingan. Untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui proses bimbingan akan menunjang proses perkembangan anak selanjutnya. Prinsip yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera Widiawati. Selanjutnya pada nomor 6 yaitu bimbingan harus bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Pemahaman terhadap kebutuhan dan perkembangan anak yang berbeda satu sama lain membuat guru atau pendamping perlu melakukan bimbingan secara fleksibel. Guru atau pendamping tidak dapat memberikan bimbingan dengan pendekatan yang sama pada setiap anak. Karena apa? Hal itu dikarenakan kebutuhan dan perkembangan anak satu dengan yang lainnya berbeda. Dan dalam penyampaian masalah anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi yang aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu mengikut sertakan orang tua dalam kegiatan bimbingan konseling anak usia dini. Hal ini dikarenakan penanganan yang dilakukan guru atau pendamping jika tanpa disertai dukungan dan kerjasama orang tua di rumah, maka hal itu akan membuat permasalahan yang dihadapi anak tidak dapat diselesaikan secara tepat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan perlakuan yang diterima anak ketika anak belajar dengan guru atau pendamping dan ketika anak berada di rumah. Perbedaan perlakuan ini akan lebih menyulitkan anak untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Hal itulah karenanya penting orang tua harus diikutkan dalam kegiatan hubungan bimbingan dan konseling antara anak usia dini dan guru pendamping maupun orang tua. Baiklah, selanjutnya disebutkan bahwa dalam bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Dalam upayanya memberikan bantuan kepada anak, guru atau pendamping dapat bekerja sama dengan pihak lain yang lebih kompeten untuk membantu perkembangan anak. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan dokter, psikologi, psikiater, atau ahli lain yang ada hubungannya dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh anak. Yang terakhir adalah bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini tidak bersifat sementara. Bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada berbagai masalah yang dihadapi oleh anak saja, tetapi suatu bimbingan itu perlu dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak agar lebih optimal lagi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.